Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wisda Mulyasari di kelas with Miss Wisda. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Di sini kabar baik. Semoga teman-teman juga kabarnya sehat dan selamat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ergonomi. Nah, ergonomi itu apa sih sebenarnya? Ergonomi adalah ilmu, teknologi, dan seni yang berupaya menserasikan alat, cara dan lingkungan kerja terhadap kemampuan dan batasan manusia guna mewujudkan kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien demi tercapainya produktivitas kerja setinggi-tingginya. Manuaba 2003. Pertanyaannya adalah, bagaimana ergonomi itu bisa meningkatkan produktivitas kerja? Nah, dalam ergonomi ada istilah human-centered atau integrated design. Human-centered atau integrated design ini adalah menempatkan semua unsur atau parameter desain menyesuaikan dengan karakteristik, baik itu kelebihan maupun kekurangan manusia. Istilah kerennya adalah fitting the task or design to the man. Sebuah rancangan memenuhi kriteria baik apabila mampu memenuhi konsep ENASE. ENASE adalah efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Terus, bagaimana cara mengukurnya? Sebelum kita membahas cara mengukurnya, kita harus paham atau tahu bagaimana prinsip-prinsip Human Integrated Design atau Human Centered. Yang pertama adalah harus disadari benar bahwa faktor manusia adalah kunci penentu sukses di dalam operasionalisasi sistem manusia mesin. Tidak peduli apakah sistem tersebut bersifat manual, semi-automatic, mekanik, maupun full automatic. Prinsip yang kedua adalah harus diketahui terlebih dahulu sistem operasional seperti apa yang kelak dapat dioperasikan dengan lebih baik oleh manusia. Namun di sisi lain, dengan melihat kekurangan manusia dapat dipertimbangkan untuk mengalokasikan operasionalisasi dengan menggunakan mesin atau alat yang dirancang secara spesifik. Fokus pendekatan studi ergonomi adalah meningkatkan fungsional effectiveness dari interaksi kerja dalam sebuah sistem kerja manusia mesin dan kenyamanan penggunaan peralatan, fasilitas maupun lingkungan fisik kerja guna meningkatkan produktivitas serta memperbaiki kualitas kerja atau disebut dengan quality of work life. Pada hakikatnya, studi dasar mengenai ergonomi adalah meneliti tentang kemampuan dan keterbatasan manusia secara fisik maupun non-fisik atau psikologi yang kaitannya dengan human-machine interface. Studi tentang ergonomi pasti berkaitan dengan perancangan produk, fasilitas, area kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien pada saat dioperasikan. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi alih-alih sekedar evaluasi masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Selain itu, studi ergonomik juga untuk mengoptimalkan kesejahteraan dan produktivitas pekerja dengan melakukan preventif sebelum cedera terjadi, agar kita bisa menghindari perawatan medis di masa yang akan datang. Ada beberapa indikator yang harus diketahui. Kapan sih sebuah industri atau perusahaan itu butuh yang namanya perhatian lebih terhadap aspek ergonomik? Ciri-ciri yang pertama atau indikator yang pertama adalah apabila banyak defek pada produk. Kemudian, operator sering membuat kesalahan dalam pekerjaan. Ada limbah material yang tinggi, terjadi turnover tenaga kerja yang tinggi, karyawan sering mengeluh tentang persyaratan pekerjaan, output produksi sangat rendah, ketidakhadiran terlalu tinggi, ada kecelakaan atau hampir kecelakaan dalam pekerjaan atau insiden, karyawan sering mengunjungi rumah sakit, kualitas produk rendah, waktu pelatihan atau training memakan waktu yang sangat lama, karyawan sering mengambil waktu istirahat, adanya tunjangan pribadi yang terlalu tinggi, tugas operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dibatasi oleh ukuran jenis kelamin, usia atau fisik, ada gangguan komunikasi verbal antar pekerja, ada permintaan untuk dipindahkan ke pekerjaan lain atau sektor lain, karyawan tidak dapat memenuhi standar produksi, karyawan sering berada jauh dari tempat kerja dan waktu istirahat digunakan terlalu lama. Itu adalah indikator-indikator bahwa sebuah industri atau tempat kerja perlu adanya intention atau perhatian terhadap aspek ergonomi.
Nah, setelah kita tahu prinsip dasar dan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan itu membutuhkan attention atau perhatian terhadap aspek ergonomis, maka bagaimana cara mengevaluasinya? Cara mengevaluasi yang pertama adalah kita melihat atau memperhatikan atau mengukur kondisi existing. Dari kondisi existing tersebut, kemudian kita analisa dan evaluasi dari antropometrinya, productivity-nya atau non-productive activities, kemudian kinerja fisik, biomekanik, lingkungan kerja, keluhan subjektif. Setelah kita menganalisa dan mengevaluasi, apakah semua aspek-aspek tersebut masih di dalam batas atau masih dalam ruang lingkup ergonomis? Jika ya, maka kita mengimplementasi. Jika tidak, maka kita perlu melakukan redesign atau prototyping, yang kemudian ada tes dan trial, yang tes trial tersebut kemudian akan dianalisa kembali dan dievaluasi kembali. Sebagai gambaran, aplikasi dan pendekatan ergonomi di industri adalah seperti perancangan atau modifikasi, penggantian, perbaikan fasilitas kerja guna untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan lingkungan kerja fisik. Bisa juga ada perancangan modifikasi area dan tempat kerja, tata letak atau layout fasilitas produksi guna untuk memudahkan dan mempercepat operasi kerja, material handling, service, dan maintenance. Bisa juga ada perancangan dan modifikasi tata cara kerja atau work method atau metode kerja. Termasuk dalam hal ini melakukan mekanisasi atau otomasi proses dan alokasi beban kerja dalam sebuah sistem kerja manusia mesin. Bisa juga dengan melakukan perancangan kondisi lingkungan fisik kerja yang mampu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi manusia operator. Seperti lingkungan fisik itu adalah seperti temperatur, noise atau bisingan, pencahayaan, vibrasi, dan lain-lain. Perancangan kondisi lingkungan fisik kerja tersebut adalah untuk meningkatkan motivasi kerja, kualitas lingkungan kerja, dan produktivitas. Ada 6 permasalahan atau problematika dalam aplikasi ergonomi di industri. Yang pertama adalah permasalahan ukuran fisik atau antropometri. Yang kedua adalah permasalahan daya tahan atau kardiovaskular. Yang ketiga adalah kekuatan atau biomekanik. Yang keempat adalah manipulatif atau kinesiologi. Yang kelima adalah lingkungan eksternal. Dan yang keenam adalah kognitif atau cara berpikir. Yang pertama, ukuran fisik atau antropometri. Antropometri adalah ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh manusia. Masalah antropometri adalah masalah yang berhubungan dengan konflik fisik antara orang tersebut dengan beberapa aspek area kerja. Misalnya yang paling umum adalah tempat kerja, ruang kerja, desain fasilitas, dan peralatan. Problematika yang kedua adalah endurance atau daya tahan. Dalam hal ini sistem kardiovaskular. Permasalahan daya tahan ditandai dengan adanya stres pada sistem kardiovaskular. Dalam hal ini seperti pekerjaan berat yang membutuhkan upaya fisik eksternal. Permasalahan atau problematika selanjutnya adalah strength atau kekuatan, dalam hal ini biomekanik. Permasalahan kekuatan seringkali ditandai dengan kebutuhan akan tenaga otot yang besar, sehingga dapat menyebabkan cedera saat bekerja. Intervensi ergonomis di sini adalah dalam perancangan tugas dan pekerjaan, sehingga nantinya pengeluaran energi akan sesuai dengan yang telah ditentukan. Permasalahan yang ketiga adalah manipulatif atau kinesiologi. Masalah manipulatif dicirikan sebagai ketidakmampuan untuk melakukan gerakan halus yang diperlukan pada pekerjaan atau kesulitan dalam melakukan tugas dengan kecepatan yang dibutuhkan. Permasalahan manipulatif ini seperti contohnya adalah kesalahan dalam perakitan, masalah kesejajaran atau adanya potongan yang jatuh, dan lain-lain. Nah, permasalahan selanjutnya adalah permasalahan lingkungan atau eksternal. Permasalahan lingkungan adalah masalah yang melibatkan lingkungan pekerja seperti tekanan panas atau heat cold condition, pencahayaan, kebisingan, getaran, dan lain-lain.
permasalahan terakhir adalah permasalahan kognitif atau berpikir. Permasalahan ini biasanya muncul sebagai kesalahan dalam operasi, seperti batas memori jangka pendek, kita lupa, atau kesulitan dalam mengingat angka yang panjang. Secara umum yaitu masalah persepsi yang berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, sehingga kita melakukan kesalahan. Baik teman-teman, dalam penjelasan singkat tadi bisa kita ketahui apa itu ergonomi, tujuannya, dan bagaimana cara mengukurnya, serta apa saja permasalahan ergonomi di industri, sehingga kita perlu mengaplikasikan ergonomi tersebut. Contohnya di dalam industri manufaktur ada beberapa hal yang mengimplementasikan aplikasi ergonomik seperti anthropometry in workstation design, physical work and heat stress, manual lifting and material handling, choice of work posture, automation and monotonous jobs, repetitive motion injury, hand tool design, illumination at work, design of control, design of symbol, labels and visual display, noise reduction, job rotation, and shift work. Baik teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan mengenai ergonomi dan aplikasinya di industri. Sampai ketemu di video lain berikutnya.